Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para bapak yang hadir di kesempatan sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah di masjid ini yang kedua tadi pagi. Di sore hari ini kajian memang untuk secara khusus para ibu, tetapi juga hadir para bapak di kesempatan sore hari ini. Saya membahas dalam kalimat yang singkat ini adalah trifungsi wanita, dan sebenarnya trifungsi juga bagi kaum lelaki, bagi para bapak. Dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang wanita yang telah menikah, bagi seorang ibu, tidak lepas dari tiga fungsi yang dinamakan dengan multidimensi dan multifungsi, yaitu wanita sebagai ibu, wanita sebagai istri, dan wanita sebagai guru, yaitu guru secara khusus untuk anak-anaknya. Demikian juga untuk para bapak juga sama, ada trifungsi. Sebagai laki-laki, yaitu sebagai bapak, sebagai suami, dan sebagai guru. Artinya secara khusus guru di rumahnya. Para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua profesi, yaitu jadi ibu dan jadi istri, adalah dua profesi dalam kehidupan manusia yang tidak ada perguruan tingginya. Jadi tidak ada sekolah, tidak ada perguruan tinggi S1 jadi istri, S1 jadi ibu. Kalau jadi guru ya ada lembaga pendidikan dari waktu ke waktu, perguruan untuk jadi guru, lembaga pendidikan untuk jadi guru. Tapi jadi istri, jadi ibu tidak ada. Demikian juga tidak ada S1 jadi suami, S1 jadi bapak. Yang ada S1, S2, S3 jadi guru. Oleh sebab itu dalam kehidupan nyata banyak orang yang sukses di luaran sana, tapi tidak sukses dalam berumah tangga. Mungkin banyak wanita yang punya karir moncer, punya karir sangat memukau. Bahkan bisa saja bukan berarti saya berpendapat boleh. Di antara wanita ada yang jadi gubernur, ada juga jadi bupati, ada juga yang jadi wali kota, tapi belum tentu sukses di rumah. Jadi istri yang sejati, istri yang solehah, jadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Demikian juga tidak sedikit orang terkenal sebagai seorang manajer, seorang direktur, dan jadi penguasa
tapi tidak berhasil menjadi pemimpin di rumah tangganya. Demikian juga jadi guru. Jadi guru di rumah itu sesungguhnya lebih berat ketimbang jadi guru di luar. Banyak orang yang sukses jadi dosen, tapi dia tidak bisa sukses mendidik anaknya di rumah. Banyak orang yang mampu mengendalikan 30 siswa atau siswi di kelas, tapi dia tidak mampu mengendalikan satu anak di rumah. Dan ini dalam kehidupan nyata gitu ya. Oleh sebab itu tantangan jadi seorang ibu, tantangan jadi seorang istri, dan tantangan jadi seorang guru di rumah itu lebih berat ketimbang kita tantangan di luar. Bahkan juga tidak sedikit sejumlah orang terkenal berilmu menjadi pengisi di banyak tempat dan menjadi orang terkenal, tapi tidak dikenal anaknya. Banyak orang bertanya kepada bapaknya, tapi anaknya tidak bisa bertanya kepadanya. Ini salah satu bukti dalam kehidupan nyata. Jadi istri, jadi ibu itu berat. Bahkan ada kaum orientalis yang mengatakan jika ingin menghancurkan satu negara, peradaban satu negara, ada 3 langkah kata orang orientalis bagaimana menghancurkan satu negara. Menghancurkan tatanan budaya kehidupannya dan normanya, budi pekertinya bisa dihancurkan. Bagaimana caranya? Hampir semuanya berkaitan dengan rumah. Yang pertama, menghilangkan atau menjauhkan peran seorang ibu dalam rumah tangga. Hari ini kalau para ibu ditanya, "Ibu, Bu, apa profesinya?" Sangat berat kalau ada wanita hari ini mengatakan ibu rumah tangga. Dia tidak merasa bangga dan merasa aib kalau dikatakan ibu rumah tangga gitu. Dia akan merasa bangga ketika ia menjelaskan profesinya di luar gitu. Padahal profesi di luar belum tentu bisa membangun negara ini gitu. Tapi membangun rumah tangga yang baik, mendidik anak yang baik menjadi soleh solehah, itu bisa membangun negara yang baik. Tapi banyak kaum wanita hari ini merasa aib kalau dikatakan ibu rumah tangga. Yang kedua, bagaimana menghancurkan satu negara berkaitan dengan budaya kehidupannya. Adalah tentang pendidikan. Salah satunya melemahkan guru. Mungkin satu dekade kehidupan bernegara kita juga merasa aib jadi guru. Dan penghormatan kepada guru itu sangat rendah, khususnya kita di Indonesia ini. Ya, di lembaga-lembaga Islam juga kita melihat guru-guru itu sangat rendah dihargainya. Kalau kita ingin menyekolahkan juga pengennya gratis, dan kita mengatakan guru itu harus ikhlas gitu. Padahal untuk memajukan satu negara itu adalah berkaitan dengan kompetensi guru. Guru yang bermutu, guru yang visioner dan inspiratif. Guru yang memiliki keinginan bagaimana mencerdaskan siswa-siswinya, memberi motivasi, membimbing. Dan yang ketiga, menghilangkan teladan.
Jadi satu negara itu akan hancur ketika teladannya bukan yang berhak untuk diteladani. Satu ketika mungkin anak-anak kita udah terputus dengan nabinya, terputus dengan Abu Bakar, terputus dengan Umar, terputus dengan sahabat. Yang jadi teladan anak kita nama-nama yang ada di Google, yang nama-nama yang ada terkenal hari ini. Dan itu bukan orang-orang yang soleh dan soleha. Tapi poin penting kita adalah bagian yang pertama, karena di sini saya berbicara tentang kaum ibu. Wanita memiliki 3 peran penting dalam kehidupan berumah tangga dan dalam mendorong satu negara. Ini satu negara itu akan menjadi negara yang kondusif, negara yang baik apabila para wanita berperan dalam proporsinya. Nah, kita mungkin sedikit memberi motivasi dulu ketika kita berbicara Indonesia Emas tahun 2045, generasi emas. Tapi mungkin kalau kita melihat kenyataan yang harus kita waspadai hari ini, sepertinya Indonesia cemas gitu. Sepertinya adalah generasi cemas. Karena hari ini para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, di 2023 itu yang terlibat judi online itu umur 10 tahun ke bawah sekitar 80.000. Jadi anak-anak kita generasi Z, generasi strawberry, dari umur 10 tahun ke bawah berarti anak SD dan TK itu udah terlibat judi online. Dan diprediksi dengan data BPS itu telah menyebutkan jumlahnya sekitar 2% dari semua pelaku judi online. Dan itu jumlahnya 80.000. Kalau 2024-nya belum didapatkan data statistiknya gitu ya. Jadi miris. Makanya saya juga memberikan ya bapak-bapak yang memiliki HP aplikasi, seyogyanya aplikasinya itu aplikasi yang dibeli. Karena setiap aplikasi yang tidak dibeli pasti ada iklan-iklan yang berkaitan dengan judi. Di sisi lain, bahwa di 2024 ini itu disinyalir kelas 12 SMA 23% itu terlibat dalam yang dinamakan sekarang adalah bukan mabuk, tetapi ya udah masuk yang dinamakan dengan narkoba, itu 23%. Di sebagian kota besar anak kelas 2 anak SMP SMA itu 62% tidak perawan. Maka di sini para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu poin yang mewajibkan kaum ibu kembali kepada tempat gitu. Sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai guru. Apa yang harus diperhatikan oleh para ibu? 3 profesi ini memang profesi sangat agung, dan saya tidak mungkin untuk merinci 3 profesi ini dalam waktu yang singkat ini ya. Tetapi setidaknya 3 profesi ini profesi yang khusus ya. Dan 3 profesi ini
profesi yang memang menduduki kedudukan yang agung dalam Islam. Ada satu yang tidak bisa diwakili laki-laki. Di atas kelebihan laki-laki diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada satu kekuatan yang Allah telah berikan kepada kaum wanita. Salah satu contoh, kalau mungkin para bapak ingin mencoba dan mengetahui bahwa kesabaran dan kekuatan untuk melahirkan itu hanya Allah berikan kepada kaum wanita gitu. Dari sisi itu Allah memberikan satu kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum wanita. Dari sisi lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai, bahasa umumnya nilai ketelatenan, nilai ketersusunan melakukan sesuatu. Allah Ta'ala berikan juga kekuatan kepada kaum wanita. Ya, seperti mungkin kita tahu para ibu menyusui, bangun malam dan menemani anak, itu tidak akan bisa diwakili oleh kita, dan kita menjadi bagian darinya. Untuk para bapak, untuk saya, Allah Ta'ala berikan kepada kaum wanita. Dari sisi lain, kalau para bapak mungkin menjadi pekerja di sebuah perusahaan dengan satu pekerjaan, jadi tukang bangunan satu pekerjaan, jadi petani satu pekerjaan, jadi tukang bangunan satu pekerjaan, tapi kaum ibu, kaum wanita bisa melakukan sekian pekerjaan dalam satu hari. Mencuci, menyetrika, menyiapkan untuk suami, menyiapkan untuk anak, dan sejumlah pekerjaan Allah Ta'ala berikan. Kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka kaum ibu untuk melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Dengan kelebihan ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi kaum wanita, yaitu Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kewajiban berbakti kepada ibu mendahului berbakti kepada bapak. Sehingga Nabi SAW mengatakan ummuka ummuka ummuka, ibumu ibumu ibumu. Dan ini menunjukkan satu manzilah yang sangat agung. Sampai Allah Subhanahu wa taala pun menghususkan, ya, dan mengingatkan kaum wanita dengan pintu surga 8 jika para ibu melakukan 4 poin ini. Jadi para ibu melakukan 4 poin ini, maka dijanjikan untuk mendapatkan 8 pintu surga. Qala Nabi SAW, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjah wa fi riwayatin ba'laha wa hasanat farjaha qila laha udhuli al jannata min ay abwabin syi'ti. Wanita yang mana saja yang menjaga salat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian mentaati suami, mentaati suaminya dan menjaga kehormatannya, maka kata Nabi SAW, silahkan bagi dia untuk masuk surga dari salah satu pintu yang 8 yang ia inginkan. Ini karunia, ya, untuk para ibu, para ummahat dengan profesi yang sangat agung ini. Lalu bagaimana seorang ibu, seorang wanita jadi guru, jadi ibu dan jadi guru? Kalau jadi istri mungkin nanti bahasanya di lain kesempatan, karena ini titik berat yang saya ingin sampaikan di kesempatan sore hari ini. Wanita jadi ibu dan wanita jadi guru itu tentunya bergandengan maknanya dan hakikatnya. Jadi ibu jadi guru di rumah itu sangat berat.
dan profesi yang tidak gampang. Para ibu perlu belajar, para ibu perlu ikut sering training ya, ikut parenting untuk jadi seorang ibu, untuk jadi seorang pengajar di rumah ya. Bahkan saya dalam sebuah seminar membawakan judul mencari sekolah, mencari guru, dan mencari kurikulum terbaik. Saya pernah buat seminar itu judulnya. Maka tidak ada jawabannya guru terbaik, tidak ada. Karena yang terbaik hanya Allah ya. Sekolah terbaik tidak ada, dan kurikulum terbaik tidak ada. Tapi ada yang mendekati terbaik. Guru terbaik adalah ibunya. Guru terbaik adalah kedua orang tua. Maka dikatakan hiya madrasatul ula, hiya mudarisatul ula. Ibu itu adalah guru pertama. Demikian juga sekolah terbaik adalah rumah, bukan lembaga pendidikan dan bukan pesantren ya. Sekolah terbaik tetap dikatakan rumah. Cuma kalau bertanya ke saya kurikulum terbaik apa? Kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka? Kalau hari ini jawabannya kurikulum terbaik adalah bukan kurikulum merdeka ataupun kurikulum 2013 atau kurikulum mungkin yang akan dibuat nanti lagi baru. Kurikulum terbaik adalah kurikulum yang sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan minat dan bakat anak. Diberikan dasar keimanan, ketakwaan, dan diberikan dasar untuk cakap hidup, dan anak diderek, anak dibina dengan kemampuannya, dan dia akan jadi pribadinya nanti. Dan itu pendidikan. Guru terbaik adalah ibu, Bu. Dan semua orang punya sejarah. Dengan siapa? Sejarah saya punya guru SD, sejarah saya punya guru SMP, sejarah saya punya guru SMA, sejarah saya punya dosen dulu si anu. Dan kita menyebutkan sejarah. Mungkin kita tidak ketemu lagi dengan guru SD, kita tidak ketemu lagi dengan guru SMP, kita tidak ketemu lagi dengan guru SMA, dan kita tidak ketemu lagi dengan dosen kita. Tapi dengan ibu selamanya jadi guru gitu. Mungkin kita juga bercerita dulu ketika saya guru SD, saya pernah ngajar si Fulan yang sekarang udah terkenal. Bahkan saya juga ketika ke kampung ketemu guru saya, kadang menceritakan saya dulu pokoknya murid namanya si anu gitu, sebutin nama saya. Demikian juga dosen menceritakan dulu saya punya mahasiswa mahasiswi, oh begini diceritakan. Tapi kan seorang bapak seorang ibu tidak pernah mengatakan bahwa anaknya adalah bekas muridnya. Selamanya anak adalah muridnya. Anak kita adalah selamanya murid. Adalah orang yang perlu kita didik, orang yang perlu kita bina selamanya. Dan perlu bagi kita, para ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, punya kecakapan untuk jadi guru untuk anak kita. Makanya kalau kita lihat surah Luqman, Bu, ketika Allah berfirman walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkurulillah, sungguh Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada Luqmanul Hakim hikmah. Para ulama mengatakan kalau kita lihat sejarah Luqmanul Hakim, di situ disebutkan guru telentak, guru contoh guru ya, yang diabadikan dalam Quran. Kenapa Luqman dianggap sebagai contoh seorang bapak yang menjadi guru bagi muridnya?
seorang bapak yang menjadi guru bagi anaknya. Para ulama mengatakan diawali walaqad ataina Luqmanal hikmah. Allah menganugerahkan kepada Luqman hikmah. Dan yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah kamalul ilmi wa kamalul qudwah. Karena Luqmanul Hakim itu diberikan kesempurnaan ilmu dan diberikan kesempurnaan menjadi suri tauladan bagi anaknya. Itu salah satu hikmah, walaupun hikmah maknanya begitu banyak. Karena hikmah salah satu maknanya dalam Quran, kalau digabungkan dengan Quran, hikmah adalah sunnah. Nah, Luqmanul Hakim mengajari anaknya dengan materinya tauhid, akhlak, ibadah, pendekatannya dengan bahasa yang baik. Tapi menunjukkan bagi seorang bapak itu diwajibkan tahu tentang bagaimana mendidik anak. Tahu bagaimana metode mendidik anak. Nah, oleh sebab itu untuk para ibu, saya akan berikan beberapa poin penting bagaimana mendidik anak. Memang mendidik anak ini punya langkah-langkah yang panjang. Langkah yang pertama adalah memilih suami yang soleh gitu. Kalau para bapak, mendidik diawali dengan memilih calon istri yang baik gitu. Dan ini langkah pendidikan pertama ya bagi setiap di antara kita. Maka disebutkan dalam hadis ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, beri aku petunjuk katanya. Apa yang harus aku cari setelah iman? Jadi ketika orang udah dianugerahi iman, dianugerahi ketakwaan, apa yang harus aku cari? Maka Nabi SAW mengatakan, carilah wanita yang soleh yang membantumu untuk taat kepada Allah. Nah, oleh sebab itu bagi para bapak, para ibu yang udah punya anak, pemuda, pemudi yang mendekati waktu nikah, maka bimbinglah anak agar mencari suami yang soleh dan mencari istri yang solehah. Karena apabila kita punya iman, punya ketakwaan, maka disempurnakan dengan mencari istri yang soleh dan mencari suami yang mencari istri yang solehah dan suami yang soleh. Bahkan Nabi SAW mengatakan yang mana hadisnya adalah tumpahkanlah air mani kalian pada istri yang soleh, kepada istri yang soleh. Karena dikatakan tidak akan ada bayang-bayang yang lurus dari kayu yang bengkok. Dalam arti kalau bapaknya tidak soleh, kalau ibunya tidak solehah, sangat sulit untuk mendatangkan keturunan yang soleh dan solehah. Maka ini langkah pertama, langkah utama. Dan ini langkah untuk mendidik anak. Langkah yang kedua, mendidik anak biddoa, adalah dengan doa. Dan ini harus dicatat ya, langkah-langkahnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan doa berkaitan dengan anak soleh. Kata para ulama setidaknya ada 5 momen bagi seseorang untuk berdoa demi cita-cita anak yang soleh solehah. Kapan kita berdoa? Yang pertama, orang boleh dan dianjurkan berdoa sebelum nikah. Para ibu, para bapak, orang berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Seorang pemuda, seorang pemudi yang belum nikah boleh berdoa dengan ini. Ya Allah, anugerahilah aku istri-istri yang saleh
dan anak dzurriyyat yang soleh, yang dikatakan qurratu a'yun. Itu berdoa. Yang kedua, berdoa dan didoakan ketika walimah. Ini awal semuanya dari kebaikan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dalam arti Allah menggabungkan keduanya dalam kebaikan. Untuk apa? Untuk datangnya kebaikan, yaitu anak yang soleh soleha. Makanya seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW, dia menceritakan, aku telah dilamar oleh beberapa laki-laki, tapi Nabi SAW melarang untuk menerima semua pemuda yang melamarnya. Kata Nabi SAW, inkihi Usama fa innahu rajulun soleh. Nikah aja sama si Usama karena dia adalah anak yang soleh. Nah, awalnya sahabiyah ini berat untuk menerima Usama karena kulitnya hitam. Tapi Allah Ta'ala memberkati keturunan yang baik, cerdas, hafal Quran, saleh. Maka si wanita tersebut, yaitu Ummu Qais, mendapatkan kebahagiaan. Walaupun mungkin nilai mawadahnya kurang, tapi nilai rahmatnya lebih besar yang ada dalam hatinya. Dan dia rasakan nikmat banget itu. Dan ini didoakan oleh Nabi SAW. Ketiga, setiap kita dianjurkan berdoa ketika berjima. Di mana Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mendatangi istrinya mengatakan Bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana fima razaqtana. Siapa yang berdoa dengan doa ini lalu Allah Ta'ala mentakdirkan punya anak, maka dijamin dari sentuhan iblis, syaitan, guna-guna dan sebagainya. Penjagaan. Jadi air mani udah diruqyah gitu ya, sehingga menjadi keturunan yang baik setelahnya. Kemudian yang keempat, kapan kita berdoa? Orang berdoa telah nikah dan belum punya anak. Seperti para nabi, ada sejumlah nabi lama nikah dan belum punya anak. Maka para nabi berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan shalihah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dzurriyyah yang saleh. Jadi dalam bagian salat kita berdoa kepada Allah, meminta keturunan yang baik. Dan yang kelima, mendoakan anak dalam momen-momen yang banyak bagi kita. Nabi SAW mengatakan 3 doa yang tidak akan ditolak Allah. 1 doa yang safar, 2 doa yang terzalimi, ketiga adalah doa orang tua untuk anaknya. Maka dalam poin ini seorang ibu tidak boleh berkata buruk untuk anaknya, karena akan diaminkan para malaikat. Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu fit ta'wil. Ini momennya, doa. Dan Nabi SAW mendoakan orang-orang Taif, bukan yang telah lahir, Bu, bukan yang telah menjadi manusia yang didoakan, bukan. Nabi SAW mendoakan yang masih dalam sulbi ibu-ibu mereka. Ketika Nabi SAW teraniaya, dizalimi oleh orang Taif, dan malaikat penjaga gunung menawari kepada Nabi SAW untuk menghancurkan ahlu Taif, tapi Nabi SAW berkata, tidak, aku berdoa kepada Allah semoga keluar dari sulbi ibu mereka dan kedua orang tua mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jadi lihat di sini doa ya. Doa. Orang tua tidak boleh lupa dari doa. Langkah yang ketiga, pendidikan itu dengan rahmah.
Jadi pendidikan itu dengan kasih sayang, pendidikan itu dengan bimbingan, pendidikan itu dengan menemani, Ibu. Catat untuk para ibu, para bapak, seorang bapak, seorang ibu itu bukan seperti tukang parkir yang ngomando orang yang sedang bawa mobil parkir, kanan kiri, depan belakang, dan dia dari kejauhan pakai peliwit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 164, Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasula min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat kepada orang-orang beriman. Apa nikmat yang terbesar? Ketika Allah mengutus rasul dari jenis mereka. Jadi rasulnya bukan dari malaikat, Pak. Rasulnya bukan dari bangsa jin, tapi rasulnya dari bangsa yang sama manusia. Apa fungsi dan hikmah Allah mengutus nabi bukan dari malaikat, bukan dari bangsa jin? Kata Imam Ibnu Katsir, liyujalisuhu wa yukallimuhu wa yukhatibuhu wa yas'aluna. Supaya apa? Supaya terbangun interaksi, supaya terbangun koneksi, supaya terbangun komunikasi yang kuat. Bu, catat dengan tinta emas, mendidik anak bukan memarah-marahi anak, ya. Mendidik anak bukan dengan mengancam-ngancam anak. Kalau tidak begini kamu tidak dikasih jajan, kalau tidak begini kamu ini. Itu bukan mendidik, Bu. Tapi mendidik itu digambarkan dalam ayat itu. Bagaimana keterhubungan batin, keterhubungan rasa cinta, keterhubungan kasih sayang, keterhubungan perhatian kepada anak, ya. Karena dalam ayat yang tadi, ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tadi, untuk apa Allah mengutus nabi dari jenis yang sama, dari bangsa manusia? Kata Imam Ibnu Katsir, supaya bisa mujalasah, duduk bersama, perasaannya sama, gitu ya. Ada hubungan manusia yang sama, supaya bisa bertanya apa kebutuhannya, apa masalahnya, supaya umatnya pun bisa bertanya kepada Nabi, menyampaikan keluhannya. Kan demikian juga Nabi SAW datang dari ada Badui dipenuhi, datang dari bangsawan dipenuhi. Tidak ada Nabi SAW mengklasifikasikan orang yang bertemu dengannya. Wanita yang udah tua bertanya, ya. Anak muda bertanya tergopoh-gopoh, aku celaka. Apa katanya? Tadi aku mencium seorang wanita, katanya. Kata Nabi SAW, sholat 5 waktu. Datang wanita mengeluhkan tentang haidnya, yaitu penyakit berkaitan dengan apa? Dengan istihadah. Ngeluh, aku ini keluar darah terus dan tidak berhenti. Dikasih solusi, selesai, gitu. Datang dari perwakilan satu kaum jauh dari Madinah, Wabd Abdul Qais, jauh, gitu. Diwakili oleh sejumlah orang, datang bertanya tentang apa amalan yang mengantarkan kami ke surga. Disebutkan waktu itu iman, tidak syirik, sholat, zakat, dan belum disebutkan puasa dan yang lainnya. Mereka mengatakan kalau kami melakukan ini gimana? Cukup kalian masuk surga. Itu pendidikan. Jadi para bapak, para ibu, nilai pendidikan itu adalah nilai kehadiran kita bersama anak kita. Di dunia internasional itu dibahas dengan judul fatherless. Karena yang hari ini mungkin itu
yaitu bapak yang hadir tapi tidak dianggap hadir oleh anaknya. Dan ini salah satu yang merusak tentang perilaku karakter anak yang sekarang mungkin begitu banyaknya tentang kerusuhan, pembunuhan, narkoba dan sebagainya. Dan berdasarkan sebagian jurnal itu disebutkan nomor 1 Amerika, nomor 2 adalah Australia, dan nomor 3 adalah Indonesia. Yaitu bapak yang hadir di rumahnya tapi anaknya tidak merasakan hadir. Dan yang paling berbahaya ketika anak mengatakan kepada pembantunya, "Mbak, enak ya kalau nggak ada bapak dan ibu," gitu ya. Nah, oleh sebab itu bagaimana ibu bisa hadir bersama anaknya? Maka Nabi SAW memberikan beberapa contoh nilai rahmat, nilai kasih sayang dengan anak itu. Apa nilai kasih sayang dengan anak? Disebutkan dalam sejumlah hadis dan para ulama mengambil istimbat ya. Qul ana uhibbuk. Kata para ulama, ungkapkan oleh seorang ibu atau seorang bapak kepada anaknya, aku mencintaimu. Hal itu sebagaimana Nabi SAW berujar untuk Hasan dan Husain waktu itu. Maka Nabi SAW mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga engkau mencintainya. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku mencintainya, maka cintailah. Jadi mencintai ahlul bait sebagaimana Nabi SAW mencintainya. Ungkapkan kecintaan itu. Walaupun pengungkapan kecintaan kepada anak tidak selamanya hanya dengan kata-kata, tapi Nabi SAW mengungkapkan dengan kata-kata pada anaknya. Ini salah satu bagian terpentingnya. Jadi seorang ibu itu yang memiliki kelembutan itu harus mampu mengungkapkan. Yang kedua, seorang ibu menggambarkan kasih sayang digambarkan dalam hadis. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab rahmat kepada yang kecil. Itu judul besarnya. Maka dikisahkan dalam 2 hadis bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kedatangan 2 pengemis. Satu ketika datang pengemis dengan anaknya, 1 anaknya, Jariyah, anak perempuan. Dan dia meminta makanan. Lalu Aisyah tidak memiliki makanan di rumahnya kecuali 1 butir kurma. Dikasihkanlah kepada si anak wanita itu. Lalu dipotong kurma itu, 1 potong untuk anaknya, 1 potong untuk dia. Tiba-tiba belum sempat memakan itu kurma, anaknya udah mengulurkan tangannya meminta lagi. Jadi dipinta lagi itu sama anaknya. Maka si ibunya dikasihkan. Dia tidak jadi makan, Bu. Berikutnya ada seorang pengemis wanita yang menggendong kedua putrinya. Jadi dia punya 2 putri. Minta. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala tidak memiliki kurma kecuali 2 butir kurma di rumahnya. Maka Aisyah memberikan 2 kurma itu kepada si wanita itu. Lalu si wanita itu memotong kurma untuk kedua anaknya. 1 potong. Dan satunya akan dimakan olehnya. Belum sempat beliau memakannya, kedua anaknya mengulurkan tangan lagi, masih mau. Dan si ibu itu dia jadi ya makan kurmanya, dipotong lagi kurmanya, kasihkan. Lalu disampaikanlah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak seseorang diuji dengan 2 anak perempuannya, 3 atau 1 sesungguhnya, kecuali Allah Ta'ala akan menjadikan dengan sebab itu
selamat dia dari neraka dan dimasukkan dia ke surga. Rahmat, kasih sayang. Jadi tidak ada seorang ibu yang gemar marah kepada anak gitu. Karena nilai kasih sayangnya gitu. Dan ini pendidikan. Suatu ketika Nabi SAW mengajari para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim bentuk kasih sayang itu seperti apa. Diekspresikan juga dengan perbuatan. Di antaranya apa? Mencium anak. Kan mungkin para bapak, para ibu yang sering anak mencium tangan kita. Tetapi sesungguhnya kita harus membalik hari ini. Orang tua mencium anak. Nabi SAW dikisahkan bahwa mencium Hasan dan Husain. Lalu muncul seorang Arab Baduy, Aqra ibnu Habis. Dia mengatakan, aku punya anak 10 dan aku tidak pernah menciumnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, maka Allah tidak menyayanginya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmat. Dan itulah alaqah qawiyah, artinya hubungan yang kuat, komunikasi yang kuat antara bapak dengan anak, ibu dengan anak. Ini mabda, artinya awal. Jadi ibu itu hadir menemani, hadir membimbing, dan hadir menampakkan kasih sayang. Maka oleh sebab itu, pada langkah berikutnya, ini pendidikan untuk anak ya, bukan yang udah kuliah. Ada hal-hal yang kita lupakan dalam pendidikan anak. Para ulama mengatakan, berilah anak untuk cukup bermain, dan bermainlah Anda dengan anakmu gitu. Para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, pendidikan itu bukan menggambarkan bahwa kita garang dengan anak. Disiplin waktu untuk belajar dengan doktrin-doktrin yang membuat anak itu takut. Tapi pendidikan itu kebersamaan. Pendidikan itu adalah mengayomi. Pendidikan itu adalah harus menyenangkan. Maka di antara kewajiban orang tua adalah memberikan waktu yang cukup kepada anak untuk bermain. Dan kita pun harus bisa bermain dengan anak. Baginda Rasulullah SAW memberikan edukasi kepada kita. Satu ketika Nabi SAW sholat, lalu sujud, lalu di antara kedua cucunya naik ke punggung Nabi SAW. Lalu para sahabat menunggu kapan bangkitnya, kapan akan bangkit dari sujud. Kelamaan, sehingga di antara para sahabat ada yang mengangkat kepalanya sebelum mendengar Nabi SAW takbir. Lalu didapati ternyata cucunya sedang berada di atas punggungnya. Maka diangkatlah oleh para sahabat itu, diangkat, dipindahkan. Lalu setelah selesai sholat, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang alasan tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah aku tidak ingin memutus kesenangan cucuku ini gitu. Tentunya definisi ini tidak berarti anak dibiarkan main, bukan. Tapi sesuai dengan perkembangannya, anak bermain dan akan berkembang kecerdasannya dengan main itu. Jadi kecerdasan otaknya, kecerdasan berpikirnya akan berkembang dengan bermain. Jadi bukan diputus waktu bermainnya. Ya. Nabi SAW muda abah artinya
berusaha untuk bisa bergurau, bercengkrama dengan anak kecil. Sampai dikisahkan satu ketika ada sahabat, artinya sahabat walaupun anak kecil, menangis karena burung piaraannya mati. Maka Nabi SAW membuat dia tersenyum. Ya Aba Umair, mada fa'ala binugair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si Nugair? Muda Aba, tersenyum gitu. Nah sekarang bisa enggak para bapak bisa anak tersenyum, bercengkrama, punya waktu untuk bermain dengan anak? Demikian juga ibu. Karena tentunya para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, rata-rata kita umur udah tua tapi masih ingin bermain ya. Karena tidak cukup waktu kita bermain ya, sehingga kita banyak meninggalkan anak, istri Sabtu Ahad dengan banyaknya kita bermain hari ini. Karena mungkin ketika kecil tidak cukup kita untuk bermain. Nah, Nabi SAW mengedukasi keseimbangan. Karena kata para ulama tarbiyah, dikatakan tarbiyah mutakamilah mutawazinah. Pendidikan itu harus sempurna, universal, mengedukasi kemampuan berpikir intelektual, kemudian yang berkaitan dengan karakter moral, akhlak, dan pendidikan berkaitan dengan apa? Dengan skill, kemampuan. Itu harus seimbang, bukan hanya dijajali dengan hafalan semata gitu ya. Itu pendidikan. Jadi menampakkan nilai kasih sayang, bisa bermain, bisa bercengkrama, bisa duduk ya. Kemudian apa? Pendidikan itu bil muhawarah. Pendidikan itu dengan dialog. Di dalam Al-Quran Allah mengkisahkan 17 kali dialog orang tua dengan anak, hiwar, diskusi gitu. Al-hiwar, dialog. Dan sangat unik bu, ini untuk para suami nanti disampaikan yang tidak hadir di sini ya. Ketika Allah mengkisahkan dialog orang tua dengan anak di dalam Al-Quran, maka yang sangat menakjubkan, ternyata Allah mengkisahkan 14 kali di dalam Quran itu bapak dengan anak. Jadi bukan dialog ibu dengan anak, tapi bapak dengan anak disebutkan dalam 14 kali kisah. 2 kali kisah ibu dengan anak, dan 1 kali tidak disebutkan nama, keterangan siapa nama orang tuanya. Nah, apa yang dimaksud dengan dialog ini? Jadi dalam Islam sesungguhnya pendidikan itu dalam bahasa orang lain bukan semata-mata dogma gitu ya. Tapi pendidikan itu mengenalkan edukasi, berpikir, alasan, hikmah selalu ya. Kalau para bapak mencoba membuka tentang kisah Luqmanul Hakim dengan model pendekatan edukasi, bahasa yang digunakan, hatinya disapa ya bunaya, wahai anaking. Kemudian setelah itu apa? La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Allah mengatakan dalam ayat itu, kata Luqmanul Hakim, wahai anakku janganlah engkau syirik. Disebutkan tentang hikmah, alasan. Sesungguhnya syirik itu adalah zalim yang paling besar. Sebutkan. Dialog gitu. Bahkan para ibu, kita bisa menyaksikan dan bisa membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menunjukkan pendidikan itu identik dengan dialog. Ketika
Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk menyembelih putranya Ismail, maka Nabi Ibrahim meyakini itu hak dari Allah dan itu wahyu, perintah Allah. Dalam arti Nabi Ibrahim tidak akan ada keraguan untuk melakukannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk Nabi Ismail? Maka kata Nabi Ibrahim, beliau mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk pandur madza tara. Aku ini bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Artinya perintah Allah, tahu, wahyu lewat mimpi. Dan Nabi Ibrahim meyakini itu benar. Tapi Nabi Ibrahim berkata, pandur madza tara, apa yang engkau lihat, bagaimana pandanganmu? Kalau kita kan, kalau ibu mengatakan kalau kamu tidak kuliah ke sini, kamu tidak akan didanai. Jadi kita tidak menyampaikan ide, gagasan, apa yang bisa dipahami oleh anak dengan pendekatan. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun udah wahyu, hak, tapi kenapa mengajak berbicara? Maka apa kata Nabi Ismail? Qala ya abatib al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, jangan ragu engkau untuk melakukan apa yang diperintah. Lakukanlah kepadaku, engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Lihat. Jadi artinya ada bentuk dialog. Duduk bersama, memberikan pandangan, diskusi. Pernah kita diskusi dengan anak menyampaikan sesuatu? Atau kita hanya doktrin sematanya? Enggak ya, para sahabat Nabi Sallam, para nabi itu diskusi dengan anak. Dan itu adalah bagian dari keindahan dalam dunia pendidikan. Kita lihat para ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, perlunya orang tua mampu berdiskusi, perlunya orang tua mampu berselancar. Apa yang dimaksud berselancar? Memahami tentang kemampuan berpikir anak, tingkatan berpikir anak, itu perlu gitu. Diskusi, orang tua yang mampu mengeluarkan argumen dengan tahapan berpikir anak dimungkinkan untuk diterima lebih besar kan. Salah satu contoh, baginda Nabi SAW satu ketika kan duduk seperti begini, tiba-tiba muncul orang mengatakan, Muhammad, saya ingin masuk Islam, tapi tolong saya jangan dilarang berzina. Jadi ingin masuk Islam tapi tetap berzina. Para sahabat memintanya untuk diusir orang itu, dikeluarkan dari majlis. Tapi Nabi SAW mengatakan, dekatkan kepadaku. Nah disinilah dialog gitu, diskusi. Yaitu apa? Komunikasi verbal, non verbal, hubungan. Dia didudukan di depan Nabi SAW dan dipegangnya oleh Nabi SAW bagian dari tubuhnya. Ditanya, kamu punya ibu? Punya. Punya saudara perempuan? Punya. Punya bibi? Punya. Lalu Nabi SAW baru berdialog di situ. Bagaimana kalau ibumu ada yang menzinahi? Ada orang lain yang menzinahi ibumu? Kamu setuju? Tidak. Dia mengatakan, aku jaminannya dan aku akan jadi tamengnya. Setuju kalau ada orang yang menzinahi saudaramu? Dia tidak setuju. Bibimu tidak setuju. Maka barulah Nabi SAW mengatakan dan menyampaikan hujjah kepadanya. Ya, siap. Maka apa? Kata Nabi SAW, demikian juga orang lain tidak setuju kepadamu sebagaimana kamu tidak setuju kepada mereka. Lalu Nabi SAW berdoa, Allahumma gfir dzanbah wa tahhir qalbah wa hasin farjah. Ya Allah,
ampuni dosanya. Ya Allah, bersihkan hatinya. Ya Allah, jaga farajnya. Akhirnya orang itu masuk Islam, dan orang itu mengatakan, demi Allah aku mencatat bagian-bagian ini dalam kehidupanku, dan aku tidak pernah masuk ke pintu-pintu zina. Sampai dikisahkan orang itu tidak pernah masuk ke pintu yang suka masuk wanita di situ. Hasil dari apa? Kemampuan untuk berdialog, kemampuan untuk berkomunikasi dengan anak. Ya. Kemudian yang terakhir, waktunya udah habis. Salah satu yang harus dicatat oleh kita, mendidik anak itu tidak ada waktu, tempat, dan tidak berkaitan dengan umur. Mendidik anak itu selamanya. Walaupun anak kita udah nikah, udah punya anak kita udah mesantren, enggak. Lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Ketika Nabi Yakub mendekati sakaratul maut, masih mendidik anaknya. Beliau bertanya kepada anaknya, apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggal dunia? Menjawab semua anaknya, aku menyembah ilahmu, ilah nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, ilah yang satu yaitu Allah. Selamat ya. Mu'adz bin Jabal diajari Nabi SAW kapan? Di atas kendaraan, dibonceng, diajari. Abdullah bin Abbas di atas kendaraannya. Dalam satu riwayat Abdullah bin Abbas dipegang tangannya, diajari. Jadi para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, di bagian poin ini tidak menunjukkan kalau ibu ingin menasihati anak, diberikan waktu, bahkan dibawa ke kamar gitu, sampai histeris anak itu gitu. Tidak ya, natural ya, indah. Sahabat itu hidup bersama Nabi SAW, diajari di atas kendaraan, diajari sambil berjalan, diajari di masjid. Itu adalah pendidikan, sehingga pendidikan itu terasa nikmat. Kata istilah orang lain, learning to know, belajar sepanjang hayat, tidak ada waktu, tidak ada tempat, dan ini mendidik anak ya. Kemudian sebagai penutupnya, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Pendidikan adalah dengan suri tauladan. Pendidikan itu dengan contoh. Maka salah satu yang harus dicatat dengan tinta emas oleh para ibu, seyogianya para ibu, para bapak tidak boleh melakukan sesuatu ketika anak kecuali punya nilai edukasi gitu. Tidak boleh kita berkata, tidak boleh bertindak di depan anak sesuatu yang tidak bernilai edukasi, yang tidak bernilai pendidikan. Dari bagaimana kita mengatur tutur kata, sikap dan sebagainya, menyapa istri, istri bagaimana menyapa suami, tingkat semua kehidupan. Karena disebutkan anak itu salah satunya punya kelebihan, mereka adalah perekam ulum, mereka adalah peniru ulum yang akan merekam semua apa yang kita lakukan dalam kehidupannya setelah kita lewat. Nah, barangkali itulah yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore hari ini. Karena waktunya habis, mungkin juga tidak ada waktu untuk bertanya ya. Habis ya. Waktunya habis, berarti tidak ada waktu untuk bertanya, dan mendekati waktu maghrib insyaallah ya. Sampai di sini ya. Yang jelas bahwa jadi guru di rumah itu pasti sesungguhnya lebih sulit ketimbang jadi guru di sekolah gitu ya. Karena mungkin sebagian para ibu menganggap kalau di sekolah ada upahnya ngajar itu, kalau di rumah dianggap tidak ada upahnya. Tapi harus kita catat, mendidik anak adalah ibadah yang pahalanya ditempatkan di surga yang paling tinggi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.